Oke, teman-teman, kemarin kita sudah belajar membuat tabel di Microsoft Excel. Jadi seperti ini. Ya, untuk video kali ini kita akan belajar membuat tabel di Excel yang juga pernah kita buat di Word. Jadi seperti ini. Ya, jadi ada beberapa perbedaan format yang akan kita coba buat di Excel. Jadi langsung saja. Jadi teman-teman boleh membuat di dokumen baru, ya, file, new, blank workbook, atau teman-teman juga bisa di sheet baru. Jadi kalau di sini ada sheet 1, tabel yang pertama kita buat, kemudian kalau kita klik plus ini untuk menambahkan sheet, jadi kita bisa membuatnya di sini. Jadi nanti waktu disimpan menjadi satu kesatuan. Tabelnya ada di sheet 2 di sini. Nah, langsung saja kita buat di sheet 2. Jadi pertama kita ketikkan judulnya. Jadi untuk mengetikkan judul masih tetap sama, kita ketikkan di sel A1. Ya, jadi misalnya jumlah siswa SD, SMP, dan SMA. Jumlah siswa SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk judul bawahnya kita enter berdasarkan daerah kota. Enter tahun 2020, tahun 2023 sampai 2024. Ya, misalnya jadi ini satu angkatan. Nah, ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Nah, kemudian kita akan menuliskan judul tabelnya. Ya, misalkan di sini ada nomor. Nah, kalau di sini ada jarak berarti kita beri space 1 sel. Ya, berarti saya ketik di A5 untuk nomor. Jadi nomor, selanjutnya daerah kota. Kemudian, nah ini jenjang atau tingkat pendidikan, kita ketik di sel C5, tetap di sini jenjang atau tingkat pendidikan. Kemudian saya tab. Ya, jadi kalau ini nampaknya tidak kelihatan, tapi sebenarnya kalau kolomnya dilebarkan itu bisa terlihat. Ya, jadi hanya karena penulisannya panjang, jadi seolah-olah nabrak sel yang lainnya atau depannya. Ini pun juga sama, kalau jenjang ini kalau kita lebarkan, ini juga tetap menggunakan satu sel. Kemudian, nah karena di bawahnya jenjang tingkat pendidikan ini ada 3 kolom, SD, SMP, SMA. Jadi langsung kita tulis di bawahnya di sini SD, kemudian SMP, SMA. Kemudian jumlahnya kita tulis di sini, di sel F5 jumlah. Untuk jenjang dan tingkat pendidikan ini nanti kita gabungkan. Ya, jadi kita gabungkan selnya. Jadi seperti nomor ini, nah berarti kan ini kalau 1 kita tulis di sini, nah nanti tidak rapi, lurus dengan SD, SMP, SMA. Jadi penulisannya dikasih space 1 sel. Jadi di sini di A7 1. Ini nomor ini digabung jadi satu atau di merge and center. Jadi langkahnya saya blok seperti ini, kemudian di home di sini ada merge and center.
Begitu juga daerah kota, ya, merge and center. Nah, kalau ingin rapi di tengah-tengah, ini ditambahi format middle line. Seperti ini, middle line. Begitu juga jenjang tingkat pendidikan, ini berarti kita blok ya ke kanan, kemudian kita klik merge and center middle line. SD ini kita senterkan ya, untuk kolomnya ini kita sesuaikan ukurannya, lebarnya. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah kita merge and center, kemudian middle line. Kalau misalkan jenjang tingkat pendidikan ini masih belum nampak seluruhnya, berarti kita lebarkan kolom-kolom SD, SMP, SMA. Kita perlebar. Seperti ini. Ya, kemudian kita mulai ketik ya, jadi nomor 1 sampai seluruhnya. Untuk jumlah ya sama total ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya menjumlahkan dengan rumus di Excel supaya lebih cepat ya. Jadi saya ketik nilai-nilainya, jadi ini. Nah, yang total sama jumlah itu nanti kita masukkan sebuah rumus. Ya, video saya percepat untuk pengetikan supaya tidak lama videonya. Baik, pengetikannya sudah selesai. Ya, selanjutnya kita buat total di sini. Jadi total ini menggunakan 2 kolom. Ya, tetap nulisnya saya tulis di sel awal atau sel A11 total. Kemudian saya blok 2 kolom, kemudian saya merge and center middle line. Atau semua langsung saya blok ya. Jadi yang untuk penulisan datanya ya, kemudian saya beri middle line. Jadi ketika nulis di sini otomatis nanti supaya center atas bawah ya. Kemudian ini saya lebarkan, jadi barisnya saya lebarkan sedikit. Kemudian nah di sini kita akan menjumlahkan ya, jadi SD ya, SMP, SMA kita total ke bawah, kemudian kita jumlah ke kanan juga. Nah, jadi cara cepatnya di sini kita bisa menggunakan rumus ya, ketikkan saja langsung sama dengan sum, SUM, kemudian tekan tab, maka akan muncul kurung buka. Kemudian diklik jumlah yang paling atas, klik drag ke bawah seperti ini. Atau teman-teman juga bisa ngetik kalau tahu posisi selnya. Nah, jadi misalkan sel pertama ini, nilai pertama ini di C7, kemudian titik 2 sampai C10, itu diketik manual juga bisa. Kemudian diakhiri tutup kurung, kemudian enter, maka nilainya akan muncul di sini ya. Kemudian yang ini juga sama dijumlahkan, berarti sama dengan sum, kemudian saya tekan tab, kemudian saya klik langsung drag ke bawah, kemudian dilepas, tutup kurung, enter. Begitu juga yang SMA sama dengan sum, tekan tab, saya klik drag ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Begitu juga jumlah, berarti sama dengan sum, tab. Nah, kalau jumlah berarti kita klik mulai jumlah 260 ke kanan. Ini kemudian tutup kurung, sama dengan sum, tab, klik drag ke kanan, tutup kurung, enter. Sama dengan sum,
tab, kemudian di blok nilainya yang dijumlahkan, kemudian tutup kurung enter, sama dengan sum, di tab, klik blok nilai yang dijumlahkan, tutup kurung enter. Kalau ini berarti bisa menjumlahkan yang atasnya, berarti sama dengan sum, tab, blok nilai yang dijumlahkan, tutup kurung enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau nanti misalkan nilainya ada perubahan, misalnya SD Malang ternyata ada perubahan, misalnya 310. Ketika di enter, beberapa rumus yang kita masukkan nanti otomatis akan berubah nilainya, menyesuaikan nilainya. Nah, seperti ini. Ini akan otomatis berubah. Ini juga berubah. Kalau kita undo, kita perhatikan lagi. Saya kembalikan, nah otomatis berubah kembali. Itu mudahnya ketika kita menggunakan rumus. Kalau kita jumlahkan secara manual, kemudian kita masukkan di sini, ketika ada perubahan, nah di sini tidak otomatis berubah. Beda kalau di Word. Kalau di Word, di sini meskipun kita ubah nilainya, itu tidak bisa berubah 310. Ya, meskipun kemarin kita menggunakan rumus formula di sini, tapi tidak berubah. Ya, itu bedanya kalau di Word sama di Excel. Nah, selanjutnya kita akan memberikan format border seperti ini, ya, warna dan border, supaya ketika dicetak itu lebih rapi. Nah, sebelum itu saya preview. Jadi kalau mau dicetak ini kan masih tampilannya seperti ini. Ya, jadi belum rapi, belum ada garisnya. Nah, sekarang kita blok semua mulai dari nomor sampai jumlah paling bawah di sini. Ya, kemudian kemarin kita pilih ya border bottom, kemudian kita klik all border. Kemudian yang bagian atas ini kita beri warna. Terserah mau pilih warna yang apa, gunakan warna yang apa, kemudian kita tebalkan. Kemudian yang bawah juga silakan mau diberi warna juga boleh. Kemudian nilainya ini di center. Untuk nomor, kolomnya kita sempitkan. Ini center. Kemudian di sini ada garis tebal tipis. Nah, kalau di Excel kemarin tidak ada, jadi kita beri garis tebal, kemudian di bawah ini ada garis double. Ya, berarti untuk memberi garis tebal di sini, ya, di antara 6 baris 6 7, berarti kita blok judulnya seperti ini. Kemudian kita klik all border. Nah, ini pilih more border. Nah, ini kita pilih yang tebal, kemudian kita klik bagian bawah. Karena posisi yang tebal itu yang bagian bawah yang kita blok. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini di blok ini, kemudian kita pilih more border. Nah, ini double, berarti sisi atas yang mau kita beri garis double. Kita klik bagian atas ini. Ya, di sini nampak sudah garis double, oke. Maka posisinya akan tampak di sini. Selanjutnya untuk judul ini tebal. Kemudian center, rata tengah. Ya, berarti caranya kemarin kalau teman-teman sudah lihat video yang pertama, jadi kita blok semuanya, semua judul sampai kolom terakhir untuk pembuatan tabelnya. Ya, kemudian di sini ada merge and center, tapi kita tidak pakai ini karena kita ngeblok 3 judul sekaligus, 3 baris judul. Ya, kita pakai merge across. Kemudian kita pilih center. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita preview, untuk kita cetak, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita cetak pun, ini masih belum rapi. Ya, jadi masih belum center. Jadi masih di sebelah kiri. Nah, untuk
merapikan supaya ketika nanti dicetak center, ya kita klik back setup di sini. Back setup, kemarin kita atur marginnya, kemudian kita pilih horizontal. Oke. Nah, jadi ketika dicetak nanti di kertasnya itu posisinya di tengah di sini. Posisi yang kita ketikkan tadi sama, tidak ada perubahan. Namun waktu dicetak nanti akan rapi di kertas, ya, posisi center seperti ini. Nah, begini cara membuat tabel di Microsoft Excel. Ya, ada beberapa cara. Ya, yang pertama kita hari ini belajar merge cell sama menjumlahkan dengan menggunakan formula atau rumus supaya lebih cepat. Baik, terima kasih teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya kami terus bersemangat untuk membuat video-video tutorial yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.